La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Manto di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video kami yang menceritakan tentang pengalaman misteri. Pemirsa yang budiman yang senantiasa mengikuti video kami, saya doakan semoga diberi panjang umur, kesehatan, dan diberi keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini aku ingin mengulik tentang kisah-kisah misteri yang dialami oleh saudara kami. Kebetulan pada hari-hari ini itu banyak orang yang sakit ya. Nah, bahkan kemarin itu 1 hari 2 hari ada orang meninggal berturut-turut. Nah, dan suasana di kampung pun agak nampak mistis gitu, tidak seperti hari-hari yang biasa. Ditambah lagi musim hujan ini agak gerimis-gerimis dikit ya. Suasana di kampung sepi, sunyi, ramai seperti yang hari-hari kemarin. Nah, jadi terasa agak mistis, saudara-saudara pemirsa yang budiman. Nah, kemarin itu ini kan pas di kampung kita ada orang meninggal itu kan ya. Saya ini disuruh ngambil payung apa namanya, muto ya, untuk memayung jenazah itu. Iya ya. Nah, pas saya ngambil itu merasa merinding. Merasa merinding. Kayak bukan payung sembarangan gitu. Nah, pas waktu itu kan sama kayak apa namanya, musim pas hujan. Iya ya. Mendung gitu. Soalnya pas meninggalnya pas sore. Oh ya. Jadi kamu yang diutus untuk mengambil barang-barang itu, payung muto dan mengambil itu apa? Perlengkapan. Ya, itulah. Itu payung itu memang agak mistis kok. Bahkan dulu itu saya sempat punya cerita. Jadi dekat dengan masjid itu ada rumah ya. Dulu pas waktu itu semua peralatan itu kan ditaruh di masjid. Peralatan untuk orang meninggal. Nah, teman-teman zaman dulu kan tidur di masjid. Ya. Oh, pas waktu itu kan keranda ditaruh di situ ya? Ya di situ. Nah, ketika malam sekitar jam 2, nah, masih teman-teman semua itu masih enak-enak tidur di dalam masjid itu. Terdengar suara begitu kencang, jeprak gitu. Penuh dengan rasa penasaran, saya tengok payung tersebut itu megar sendiri, membuka sendiri. Nah, secara otomatis saya takut, ambil sarung, saya keruntel saja gitu, untuk menghilangkan rasa takut. Besoknya diajak tidur di masjid tidak mau, dikarenakan takut. Ya, kalau zaman dulu kan ini ya sering tidurnya bareng, apalagi kalau bulan puasa itu sering tidur di masjid sambil bangunin orang-orang sahur itu ya kan. Iya, pas waktu itu bukan bulan puasa dulu itu. Bahkan saya itu pernah dapat cerita
dari teman saya namanya Pak Munawir. Dia anak pesantren. Ceritanya gini, sewaktu ia pulang dari pesantren sampai di rumah, nah, bapaknya itu bisa dikatakan tokoh masyarakat. Nah, ia yang ngopenin atribut-atribut peralatan perlengkapan orang yang meninggal. Nah, sewaktu itu payung muto ya yang untuk memayungi jenazah itu sudah rusak. Nah, terus sang ayah dari Pak Munawir ini mengutus Pak Munawir untuk memesan payung muto di Kaliwungu, Kendal Kaliwungu. Nah, setelah udah dapat kabar bahwa payungnya sudah selesai, terus Pak Munawir itu diutus oleh sang ayahnya untuk mengambil payung muto. Sampai sana itu sudah sekitar jam 2-an waktu zuhur. Nah, ya sudah diambil payungnya, terus dia bawa pulang. Sepanjang perjalanan di arah perjalanan jalur Pantura, yaitu berhenti sambil menanti bis yang jurusan Pekalongan. Di situ setiap bis yang melintas tidak mau berhenti. Itu karena apa kan? Kok nggak mau berhenti? Ya entah, paling itu supirnya takut melihat payung yang dibawa itu. Dan terlihat aneh itu lah. Terus lewat lagi hingga sore nggak ada satu bus yang mau berhenti. Berarti Kang Munawirnya jalan kaki ya dari Kaliwungu? Ya akhirnya ia memutuskan jalan kaki sambil menunggu bis yang lewat lagi, siapa tahu mau diberhentikan. Namun sepanjang perjalanan ketika sampai di daerah Brangsong Kendal, ada satu bis, ia pun tidak mau berhenti. Bis tersebut malah melaju kencang. Dengan susah ia berjalan. Nah, si payung itu di bawah semakin lama semakin agak berat. Bahkan Pak Munawir pun merasa sangat terbebani dalam perjalanan. Ini payung kok aneh banget di bawah, katanya gitu dalam hati kecilnya. Dia tanpa teman berjalan. Akhirnya ia memutuskan berjalan sampai menuju ke Kota Batang dengan begitu sangat susah, dan setiap orang yang melihat itu lari ketakutan melihat Pak Munawir membawa payung. Ya berjalan lagi, dan dia mau mampir ke warung karena lelah ya, ingin beli minum atau apa gitu. Dia mampir ke warung itu, pembeli warungnya itu penjualnya dan pembelinya itu semuanya kabur, kelihatan agak ketakutan. Dan tidak lama kemudian, "Bu, saya mau beli teh hangatnya, Bu, ada, Bu?" "Oh, tidak ada, padahal ada." Nah, kemudian langsung ditutup aja, "Itu beli di sana saja, jangan di sini, Pak, di sana aja." Nah, Pak Munawir kebingungan, kok takut ya, wong padahal yang dibawa cuma payung saja kok takut. Nah, kemudian Pak Munawir memutuskan melangkahkan kaki. Nah, sambil berjalan, walaupun begitu agak berat, dia mengemban amanat untuk membawa payung ke arah pulang. Dia berjalan penuh dengan susah, sangkin beratnya ia agak lelah. Payung tersebut ia taruh di tepian jalan sambil kekalan. Itu mobil yang ada di belakang itu semuanya berhenti. Nah, melihat ada payung muto atau payung jenazah berhenti. Nah, jadi Pak Munawir melihat supirnya itu agak ketakutan. Kemudian payung tersebut diangkat, semua mobil berjalan lagi. Nah, ya itulah, agak aneh itu Pak Munawir itu pas waktu melakukan perjalanan itu. Katanya itu pengalaman yang sangat misteri katanya gitu, gara-gara membawa payung jenazah. Ya melangkahkan kaki berjalan,
hingga malam ia berjalan kaki menuju ke kota Batang. Sesampainya di alas roban, Pak Munawir itu menjumpai berbagai macam keanehan-keanehan gitu. Keanehan-keanehan itu payungnya agak jeplak sendiri, megar gitu ya. Loh, kok ini payung bisa megar sendiri? Dia menengok ke kanan, ke kiri, ke belakang, nggak ada orang pun di situ, nggak ada satu orang pun. Kemudian dia tutup kembali, terus dipasang sarungnya lagi. Ia melanjutkan perjalanan lagi. Walaupun begitu berat, ya pikul karena merupakan amanat dari sang ayah. Ia tetap melanjutkan perjalanan menuju rumah. Ia sambil berdoa-doa berjalan itu. Namun rasa takut dan rasa merinding bulu bidik berdiri itu tanpa henti katanya. Saking takutnya, saking mistisnya ya. Dia berjalan. Dan konon katanya ketika membuat payung tersebut itu bukan sembarangan. Ditirakati, dirialdoi, sehingga payung tersebut membawa aura yang sangat mistis. Ya, Pak Munawir sambil berdoa berjalan dengan keniatan meminta pada Sang Pencipta supaya diberi keselamatan, selamat sampai tujuan gitu. Ya, sambil berjalan selengah-selingkuh, dan setiap orang yang melihat Pak Munawir itu nampak ketakutan melihat Pak Munawir. Karena aneh, ada seseorang membawa payung jenazah gitu. Banyak yang ketakutan. Namun ya tetap melangkahkan kaki gitu. Dan sampai sekarang itu ini kan, kalau di kampung kita ini ya, kalau ada orang yang mau meninggal itu biasanya payung itu kan buka sendiri kan. Sebagai pertanda. Iya. Jadi seakan-akan payung tersebut makhluk hidup ya. Jadi udah tahu nanti kalau ada orang meninggal gitu ya, payungnya secara otomatis membuka sendiri ya, membuka sendiri. Kerandanya juga. Kalau kerandanya itu kalau zaman dulu kan pakai kayu itu kan. Yang bikin orang sini asli. Ya. Konon katanya juga begitu kan. Kalau ada orang meninggal, kerandanya itu goyang sendiri. Iya. Rudak ya gitu. Apa mungkin itu sudah diberitahu sama malaikat penjemput nyawa ya? Mungkin untuk tanda ya. Hingga semuanya itu connect ya. Iya. Merasakan kalau ada orang yang mau meninggal gitu ya. Itu sulit dinalar dengan akal. Sangat-sangat sulit dinalar akal. Dan aura-auranya pun agak beda ya. Iya. Bau wangi katanya gitu ya. Bau wangi ya, itu sangat aneh. Itu kata Pak Munawir itu perjalanan yang sangat mengesankan, pengalaman yang sangat mengesankan ketika membawa payung wuto atau payung jenazah. Itu sangat aneh. Ada keajaiban yang sulit dinalar akal kata Pak Munawir. Dari Kaliwungu ke Batang jalan kaki ya. Wah, sangat jauh. Kalau kita bayangkan sangat lelah banget, itu ada berapa kilo gitu. Iya. Apalagi jalannya di Pantura kan panas itu. Dan orang juga ya bisa mengemban amanah kayak gitu. Iya. Kalau bukan orang termasuk orang yang kendel ya, tidak berani loh bawa itu. Di jalan Pantura berjalan dari Kaliwungu tidak berani. Itu Pak Munawirnya puasa apa gimana membawa itu? Ya enggak tahu ya. Cuman itu ceritanya, sangat pengalaman yang sangat itu. Iya, padahal payung muto itu kan cuma ini kan kayak kertas semen itu banyak. Iya. Sama bambu ya? Iya, terbuat dari bambu. Namun punya misteri gitu ya. Iya. Itu yang sangat. Itu kan ada juga tulisan-tulisan bacaan ayat Al-Quran itu. La ilaha illallah, tulisannya la ilaha illallah. Jadi menunjukkan bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah itu bukanlah kalimat yang sembarangan.
Itu sangat istimewa kalimat itu tersebut. Nah, bahkan barang siapa yang mau membaca la ilaha illallah 100 kali itu ada fadilah tersendirinya, keutamaan. Bahkan di situ disebutkan lebih utamanya zikir itu ya la ilaha illallah. Kalimat tauhid ya, kita yakin bahwa di hadapan Tuhan itu hanya Allah saja dan tidak ada yang berhak untuk disembah sih. Dan Nabi Muhammad itu utusan Allah itu ya. Bahkan di surga itu kan dapat la ilaha illallah ya. Iya. Pintu surga. Nah, ya, kalau kita sering membaca la ilaha illallah secara otomatis kita membawa kuncinya surga gitu ya. Itu ya istimewa la ilaha illallah yang ditulis di apa itu, di payung muto itu ya, sama di ini di buat menutupin keranda itu. Bukanlah sembarangan itu. Lafaz tersebut bukan, kalimat tersebut bukanlah sembarangan itu. Sangat istimewa loh itu. Lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Iya, malam ini juga terasa mistis banget kan. Langitnya itu banyak kilatnya. Iya. Baru aja hujan ya. Iya. Agak dingin sedikit gitu ya. Ya, namanya aja sudah masuk di bulan Januari. Kalau tahun-tahun yang dulu, kalau bulan Januari itu tanpa henti hujan terus ya. Nah, ditambah lagi kok sunyinya itu ada orang yang baru aja meninggal. Tambah kelihatan agak misteri banget di sana ini. Sepi. Tapi kalau sekarang, kalau ada orang meninggal itu nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu itu anak-anak kecil kalau ada orang meninggal nggak ada yang berani keluar. Buat ngiring jenazah saja takut. Itu kenapa? Nah, ini kalau dulu itu jarang orang yang mengaji. Sekarang udah ada banyak orang yang bisa mengaji. Nah, bahkan di masjid, di musola itu kan sering diadakan kegiatan-kegiatan Islami ya, seperti halnya zikiran, mujahadah, sehingga desa tersebut ternetralisir dari hal-hal yang gelap. Jadi ya kepercayaan dulu kan ya, kalau katanya kan kalau dulu ya, kalau ada orang meninggal itu katanya arwahnya masih gentayangan selama 7 hari. Itu apa benar kan? Itu bukan gentayangan, tapi arwah itu belum apa itu masih berada di daerah rumah sekitar. Nah, sehingga ya itu masih mempunyai rasa geluh, kekecewaan selama hidup di dunia. Intinya hidup di dunia kok saya tidak dipergunakan untuk ibadah gitu. Sehingga makanya kalau orang meninggal itu kan dibuatkan lumayan digembel-gembel itu ya, kayak bola itu ya. Itu kan namanya geluh ya, yang menunjukkan sangat geluh banget, sangat kecewa banget ya. Merasa rugi hidup di dunia kok tidak dipergunakan untuk ibadah. Setelah meninggal tidak bisa diulang lagi ya. Jadi ya itu orang yang meninggal. Maka dari itu kita yang masih hidup itu kita harus bersyukur, pandai-pandai bersyukur, dan pandai-pandai kita ingat pada Sang Pencipta alam semesta. Kadang ini kan pas misalnya keluarganya kan ada yang meninggal, nah salah satu saudaranya itu katanya kadang melihat itu sosoknya yang meninggal apa jin korin. Itu yang sering itu ya jin korin. Nah, jin korin yang menyerupai sosok orang yang meninggal. Intinya ini menggoda gitu ya, menggoda keluarganya. Maka dari itu orang yang meninggal dunia dan keluarganya itu kita harus mendoakan semoga orang yang meninggal itu diampuni dosa-dosanya, dan orang yang ditinggalkan diberi kesabaran dan keikhlasan. Karena di situ secara otomatis itu dijumpai dengan jin korin.
yang tujuannya itu supaya ia pihak keluarganya itu tidak ikhlas kalau si mayat meninggal itu tidak ikhlas, sehingga menimbulkan ingkar pada Sang Pencipta, sehingga ia tanpa menyadari bahwa semua makhluk yang punya nafas pasti akan meninggal. Ya gitulah kehidupan di dunia. Nah, kalau kita tidak bijak dalam mengatur waktu, dan kita tidak bijak untuk pintar-pintar mencari ilmu, dan tidak pintar-pintar dalam artian beribadah kepada Sang Pencipta, ya hidup kita akan merugi, hidup kita akan merugi. Ya, semoga kita semua diberi petunjuk dari Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi petunjuk jalan yang benar ya, diberi kekuatan supaya senantiasa istiqomah dalam melakukan ibadah. Gitu. Semoga obrolan ini bisa menjadi motivasi kan ya. Iya, buat pemirsa. Ya, bisa manfaat manfaat khususnya buat diri kita semua dan yang mendengarkan. Cukup sekian cerita ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.